Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Paramadita. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat detail dari buhul kuda-kuda. Kuda-kuda ini materialnya dari baja konvensional atau baja profil. Seperti yang sudah kita lihat pada denah sebelumnya, itu bentuknya seperti ini ya. Dengan panjang bentang yang terpanjang yaitu 11 meter, sementara bentang yang terpendek itu adalah 10 meter. 10 meter itu diambil dari dinding terluar ini, lalu 11 meter diambil dari dinding ini juga. Lalu untuk membuat kuda-kuda itu diambil dari bentang yang paling pendek. Ini kan bentang yang paling pendek itu adalah 10 meter, yaitu 4 tambah 6 dari depan sampai belakang, maka tengah-tengahnya ada di sebelah sini. Setelah itu kita akan membuat nampang kuda-kudanya. Seperti yang sudah direncanakan, kuda-kudanya akan berbentuk seperti ini, yaitu kuda-kuda tipe wing dengan bentangnya 10 meter, lalu jarak antar spannya 200 cm. Lalu yang kaki kuda-kudanya saya bagi menjadi 3 bagian sama besar. Yang bagian bawahnya saya bagi menjadi 5 bagian sama besar, sehingga terbentuk kuda-kuda tipe wing. Nah, untuk menggambar buhulnya saya akan melihat gambar yang sebelah sini. Jadi ini sama ya. Ada yang buhul A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Yang berbeda hanya di bentangnya. Ini 10 meter, lalu yang milik saya ini 8,25 meter. Letaknya sama buhulnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Kemudian saya akan mencontohkan bagaimana cara untuk membuat buhul yang di bagian A, bagian F, kemudian yang bagian G. Untuk profil kuda-kuda bajanya, saya menggunakan yang kaki kuda-kuda menggunakan profil 35354, lalu untuk yang balok tariknya saya menggunakan 25255. Untuk profilnya sendiri saya sudah gambar. Ini adalah kuda-kuda yang 25255. Cara membuatnya ada di video saya yang sebelumnya. Kemudian ini yang profil 35354. Cara membuatnya juga ada di video yang sebelumnya. Nah, ini profilnya saya menggunakan yang double L. Double L itu maksudnya dia memiliki dua baja profil yang tipe L, lalu didempetkan, kemudian di tengahnya diberi plat penyangganya, kemudian diberi baut untuk menyatukan kedua profil ini. Bautnya di sini saya rata-rata menggunakan yang ukuran diameter 8,5. Untuk ukuran bautnya, mungkin teman-teman bisa cari sendiri yang diameternya. Untuk diameter baut yang terkecil yaitu diameternya 8,5 mili. Seperti ini ya, jadi ulirnya ada di salah satu bagian, lalu bagian yang lain tidak ada ulirnya. Dalam penggunaan profil baja ini kan sudah diketahui titik tengahnya berada di bagian sini ya. Kemudian titik tengahnya ini yang menjadi acuan kita untuk membuat gambar yang seperti ini. Jadi garis-garis hijau ini adalah titik tengah dari profil baja L. Yang dilihat di sini, ini ditandai dengan tanda merah, garis strip-strip merah ini. Cara awalnya yaitu kita kan sudah membuat rangkanya seperti ini ya. Lalu dari perbagian ini di offset sesuai dari tebal profilnya. Misal ini kan. Nah, ini kan dari tengahnya tadi di offset menuju ke bagian atasnya. Besar misal 0,99, lalu bagian bawahnya di offset sebesar 2,5. Lalu yang bagian atasnya lagi di offset lagi sebesar 0,6. Seperti itu ya. Jadi menghasilkan gambar yang seperti ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu yang di sini ada bagiannya ada apa aja. Lalu di titik buhul A, dia itu kan berarti berhubungan langsung dengan tembok, berhubungan langsung dengan ring balok. Maka dia harus diberi angkur untuk memperkuatnya. Nah, setelah angkur dia ada profil baja lagi. Yang ini saya menggunakan ukuran yang 35354. Lalu setelah ada profil baja, dia ada plat yang berfungsi untuk menghubungkan antar profil baja ini. Platnya di sini saya berukuran 10 mili. Kemudian setelah ada plat penyambungnya ini, ada profil baja yang dia berfungsi sebagai, kalau di sini berfungsi sebagai balok tarik. Lalu yang bagian atas berfungsi sebagai kaki kuda-kuda. Nah, ini mengapa ukurannya berbeda, yang bawah 25, yang atas 35, karena ini saya menyesuaikan perhitungan. Lalu setelah itu, untuk menyambung antara, ini kan aslinya ada dua profil baja L, seperti yang tadi ini. Dia kan aslinya ada profil
dua profil baja L. Kemudian ada bautnya yang berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen ini. Nah, kalau di sini juga sama, dia kalau tadi kan bautnya itu dari tampak samping, kalau ini dari tampak depannya. Bautnya berbentuk lingkaran, kemudian ada sisi yang 6 sisi itu. Nanti jaraknya ini sesuai perhitungan. Kemudian setelah itu saya menggunakan untuk boardingnya menggunakan baja yang profil kanal. Kemudian ini adalah track stang. Track stang ini menghubungkan antar boarding. Dilihat di sini, milik saya ini tiap sambungan baja itu memiliki boardingnya masing-masing. Nah, ini kan berarti ada 4 boarding. Antar boarding itu dia dihubungkan dengan track stang. Track stang ini terbuat dari baja. Kemudian setelah itu, setelah ada baja profil yang kanal, dia ini profilnya memanjang ke belakang sana ya. Kalau ini kan menghadapnya ke depan. Nah, ini profilnya dia memanjang ke arah belakang sana. Lalu setelah itu dia memiliki balok bantalan. Fungsinya untuk apa sih? Jadi ini kan ada usuk. Antar usuk dengan kaki kuda-kuda ini ketentuannya yaitu sekitar 14 cm. Nah, untuk memenuhi kriteria itu kita menggunakan balok bantalan. Kemudian diperkuat lagi dengan menggunakan baut seperti yang tadi ya. Setelah itu ada usuk. Usuk itu berfungsi untuk penempatan reng. Reng itu yang bagian kotak kecil ini ukuran 2x3. Kalau yang balok bantalan tadi saya ukuran 4x6, ini ukuran 5x7. Lalu ada reng ukurannya 2x3, kemudian baru ada genteng. Kalau genteng itu panjangnya sekitar 25 sampai 30 cm. Lalu jaraknya menyesuaikan. Tapi kalau genteng sekarang udah macam-macam sih panjangnya berapaan. Lalu ini kan reng bentuknya tertidur gini ya, nggak tegak. Nah, yang tegak itu posisinya ada yang paling ujung. Dia berfungsi sebagai penghubung lisplang dengan ini usuk. Jadi kalau reng yang ujung ini dia untuk seperti memperkuat posisi lisplangnya terhadap reng, terhadap usuk maksud saya. Kemudian kalau yang bagian G pada prinsipnya sama. Ini ada profil baja yang saya ukurannya 25, ini 25, ini 35, ini 35. Kemudian ada plat penyambung, kemudian ada baut, fungsinya untuk memperkuat posisi juga. Ini titik tengahnya ada di bagian sini, lalu bagian atasnya saya beri profil baja lagi supaya bagian ini bisa berdiri. Nah, ini adalah yang dinamakan nok. Nok ini berfungsi sebagai penempatan reuter. Reuter ini berfungsi sebagai penempatan genteng kerpus di atasnya. Jadi kalau teman-teman ngelihat genteng rumah atau genteng bangunan apapun, itu kan bagian paling atasnya pasti ada bagian yang menonjol seperti ini. Nah, ini dinamakan kerpus. Di bawahnya diisi campuran beton. Kalau yang tadi ini noknya saya menggunakan ukuran 6x12. Kemudian untuk reuter ukurannya saya sama dengan yang lisplang, yaitu sekitar 2x25 atau 2x30 atau 3x30. Kemudian itu ada usuk. Nah, reuter ini juga berfungsi sebagai penempatan usuk juga. Jadi nanti usuknya ini dia dipaku di reuternya ini. Atasnya ada reng. Jadi jarak reng pertama itu sekitar 4 cm dari reuter. Kemudian atasnya baru genteng yang pertama. Nah, dari genteng menuju ke atas. Nah, dari genteng menuju ke genteng yang kerpus ini, dia diberi sedikit celah seperti ini. Kemudian yang betonnya ini diisi sampai ke bagian paling bawah, sampai bagian pertama dari posisi genteng dan posisi reng. Berfungsi supaya kalau nanti ada hujan, airnya nggak masuk ke genteng, nggak masuk ke konstruksi kuda-kuda kita. Karena ini udah dilapisi terlebih dahulu dengan menggunakan campuran beton yang ada di bawah genteng kerpus ini ya. Lalu ini sama tadi. Oke, langsung saja kita menggambar.